Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'da, fala haula wala quwwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati beliau Bapak Kiai Haji Irfan Amali. Beliau adalah pengembang modul apa yang sedang Bapak Ibu pegang. Modul ini beliau yang mengembangkan, kemudian akan kita gunakan untuk pelatihan dalam 3 hari ke depan. Yang saya hormati pula sahabat-sahabat saya, tim fasilitator, ada Pak Amin Hasan, kemudian Bu Amirah Ambarwati, kemudian ada Bu Hanum Asroha, kemudian insya Allah menyusul di malam ini baru tiba adalah Bapak Ibu Mamluatul Hasanah. Dan sahabat-sahabat saya semuanya, ada perwakilan dari BI, Bu Nana sama Pak Eva, alhamdulillah bergabung. Dari Pok Jawa juga Pak Sam. Oh, Pak Sam mana Pak Sam? Alhamdulillah hadir. Pak Sam, Pak Sofar, siap. Alhamdulillah, terima kasih Pak Sofar hadir. Pok Jawasnas, itu adalah sekretaris Pok Jawas Nasional, kelompok kerja pengawas nasional. Kalau nasional sudah paling tinggi, atasnya langsung ke Solo. Kemudian Pak Sofar. Pak Sofar ini pengembang kurikulum bercinta, salah satu pengembang kurikulum bercinta. Alhamdulillah bisa hadir. Kemudian sahabat-sahabat saya semuanya, para kepala madrasah program keagamaan. Alhamdulillah. Sisi mana kepala yang wakil kepala mana? Lengkap ya, 11 orang sudah. Yang mewakili sering masuk. Oke, lengkap 11 orang, lengkap ya. Kemudian para pembina asrama di MAPK, semuanya semoga sehat walafiat. Alhamdulillah kita dapat bekerja di tempat yang berkah ini, tempat yang baik ini, untuk melakukan sesuatu yang tadi dijelaskan oleh kasubdin saya. Oh ya, saya belum mengenalkan ya. Beliau adalah Pak Lutfi Ubaidillah, kasubdin saya. Saya di ruangan saya itu ada 10 orang, 2 orang kasubdin, beliau Pak Lutfi Ubaidillah untuk pengembangan kapasitas dan kompetensi. Kemudian ada satu lagi yang sekarang masih mewakili saya untuk validasi data untuk pencairan PBG, pencairan apa lagi? Terus itu apa? Lagi robot ini di Luminor sana, Bapak Willy Anto, iya, Willy itu suka atau duit. Oke, santai mau jangan terlalu tegang lah, ini serius banget. Bapak Ibu sekalian, pertama saya ingin mengajak kita bersyukur banget Bapak Ibu ini dipercayai, dipilih oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diamanati ngeramut apa bahasa Indonesia? Merawat, mendidik murid-murid pilihan nasional yang dipersiapkan untuk menjadi calon pemimpin-pemimpin bangsa sebagai cendekia ulama, cendekia dan cendekia ulama. Kalau ulama saja banyak, lulusan pondok pesantren, atau cendekia saja banyak, lulusan perguruan tinggi. Nah, murid-murid MAPK disiapkan memang untuk menjadi ulama cendekia dan cendekia ulama yang kelak kemudian akan ikut andil mengelola bangsa ini. Tentu kita tidak rela bangsa yang sebesar ini itu dipegang, diolah oleh orang yang tidak suka agama, tidak mengenal agama, bahkan benci terhadap agama. Orang madrasah, lulusan madrasah harus mengambil
perang itu untuk bisa mengendalikan bangsa ini agar tidak cepat kiamat. Kabarnya kiamat kan hari Jumat. Sudah malam Jumat ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi karena itu ini bukan tugas yang ringan. Kita diberi amanat itu, mari kita syukuri betul. Kita syukuri betul dipilih oleh Gusti Allah. Tidak sembarang orang. Pembina asrama Manteka itu dipilih secara nasional, diseleksi secara nasional, betul ya? Diseleksi secara nasional, jadi bukan orang sembarangan. Memang diberi tugas yang begitu berat, begitu berat. Nah, karena itu kita syukuri. Ya syukur, sebagai syukur itu tasarrufun ni'ami ala ma yuridu bil mu'in, kata Al-Ghazali. Menggunakan kenikmatan itu sesuai dengan untuk apa kenikmatan diberikan. Jadi kalau tidak digunakan sebagaimana semestinya, itu berarti pengkhianatan terhadap syukur itu, berarti kufur. Nah, kalau begini ya. Bapak Ibu sekalian, kita kumpul di sini 3 hari ke depan. Saya akan mensyarah yang disampaikan oleh Pak Kasutim, Pak Ubaidillah tadi. Kita akan melakukan perubahan bagaimana pengelolaan kepengasuhan asrama madrasah berasrama itu betul-betul dikelola dengan pendekatan cinta. Kita mengenal KBC, kurikulum berbasis cinta. KBC sebenarnya bukan kurikulum ya, bukan kurikulum karena ia belum memenuhi syarat dan rukunnya kurikulum. Hanya merupakan pendidikan nilai sebenarnya. Jadi bagaimana memasukkan nilai-nilai cinta yang panca cinta itu di dalam cara berpikir, cara bersikap dan cara bertindak insan madrasah. Untuk tataran pendidikan dan pembelajaran penilaian sudah ada panduan yang detail, betul ya? Ada pelatihannya, ada panduannya, sampai kepada pelaporan yang begitu detail. Pertanyaannya, bagaimana dengan asrama? Sorry, saya nggak bisa bilang asrama, nggak bisa. Kayak tadi itu contoh ya tadi. Ya, bagaimana dengan asrama ini? Nyata kita nggak ada yang KBC tapi dalam perspektif pengasuhan asrama atau dibalik. Bagaimana mengasuh murid-murid di asrama yang 24 jam itu dalam perspektif KBC. Nah, saatnya lah kita dalam pengasuhan pembinaan asrama itu diwarnai dengan nilai cinta. Karena itu Bapak Ibu sekalian, nanti akan kita pelajari. Yang pertama itu harus pelatihan ini didesain ada 3 pendekatan utama. Pertama, pendekatan untuk merubah mindset, paradigma, cara pandang kita rubah dulu. Digeser dari paradigma lama ke paradigma yang baru. Saya nggak tahu tadi sudah materi apa tadi Pak? Sudah di ya. Oke. Paradigmanya dirubah dulu. Kenapa harus paradigma ini yang didulukan? Kita punya pengalaman informasi kurikulum bertahun-tahun. Kenapa tidak begitu banyak perubahan di kelas? Ukuran paling jitu kesuksesan sebuah kurikulum itu adalah apa yang terjadi di kelas. Buat kurikulum berubah berkali kalau kelasnya begitu-begitu saja, itu kurikulum yang gagal. Kenapa gagal terjadi? Menurut analisis, karena paradigma gurunya belum berubah, cara mikirnya belum berubah. Karena itu nanti teman-teman datang ke sini 3 hari itu akan dirubah dulu, digeser cara berpikirnya, paradigmanya. Kita menyebutnya mindset. Nah, setelah itu akan dilatihkan bagaimana skill setnya, bagaimana menurunkan paradigma itu di dalam praksis pendidikan kita di dalam kehidupan berasrama. Praksisnya seperti apa? Nanti akan dilatihkan teknik-teknik untuk kepengasuhan itu. Ada keterampilan tertentu yang akan dilatihkan untuk bagaimana menerjemahkan paradigma tadi di dalam tataran praktis, namanya skill set. Nah, berikutnya kalau kedua ini berubah, tool set itu akan mengikuti dengan sendirinya. Tool set itu urusan yang sangat teknis.
administrasi, bagaimana laporan, itu toolset. Kalau dua hal ini berubah, maka insya Allah ini otomatis berubah. Nah, dalam penelitian ini KBC itu adalah bersifat paradigmatik. Karena itu paradigma dulu harus diubah, kemudian dibekali bagaimana skill set, dan berikutnya toolset. Bapak Ibu sekalian, pastikan Bapak Ibu mengikutinya ya santai tapi serius kira-kira begitu. Kalau disuruh apa-apa pakai malu saja sama meditator, nanti disuruh gini. Karena pelatihan ini berbasis experience. Jadi pengalaman langsung untuk bisa mengalami, kemudian meresapi pengalaman itu, kemudian menganalisis apa yang terjadi, merefleksi untuk disimpulkan menjadi suatu konsep. Oh ini toh, nah gitu kira begitu. Oh ini toh, oke kalau begitu mulai besok, mulai ke depan saya harus akan melakukan ini, kira-kira begitu arahnya. Dan polanya seperti itu, arjun dengan arka. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita akan melakukan perubahan yang besar, dimulai dari ruangan ini, dimulai dari kehadiran Bapak Ibu semuanya di sini. Bagaimana pola kepengasuhan asrama itu betul-betul kepengasuhan yang dilandasi dengan cinta kepada Allah dan Rasul, cinta kepada ilmu, cinta kepada alam ini, lingkungan, cinta kepada diri dan sesama, dan cinta kepada negara. Nah, itu insya Allah ke Panca 5 ini nanti itu di bagian akhir akan digambarkan bagaimana implementasinya cinta kepada Rasul ketika menghadapi murid yang mau muahkan. Nah, itu gimana nanti itu? Gimana diterapkan di dalam situasi anak yang kemprok apa? Jorok, murid yang jorok. Gimana nanti? Nah, itu nanti akan dilatihkan, akan dipraktekkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, namun apa yang kita lakukan ini dalam 3 hari ini itu merupakan bagian kecil dari perubahan yang besar tadi itu. Gak berubah ya, cuma next. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita mengenal ada nanti 5R next. Nah, aja langsung next. Karena waktu udah next aja. Nanti beda sendiri-sendiri lah ini. Bapak Ibu sekalian, kita akan untuk melakukan perubahan tadi agar betul-betul berdampak. Pak Menteri itu berkali-kali dalam pidatonya menyebutkan Kementerian Agama berdampak, kurikulum berdampak, agama berdampak. Nah, kita KBC ini harus berdampak dalam merubah budaya. Nah, perubahan budaya yang akan kita lakukan ini itu akan terjadi kita menggunakan pendekatan 5R ini. Yang pertama kita pastikan mindset cara mikirnya, keterampilan guru-guru kita, para pembina asrama, kepala madrasahnya itu berubah, pengetahuannya berubah. Karena itu kita lakukan bagaimana nanti sistem pelatihannya ini, sistem delivery-nya seperti apa. Kemudian tes, wah ini mantap ini. Nah, kemudian perubahan paradigma tadi itu nanti tidak akan banyak bermakna kalau tanpa melibatkan orang lain. Karena itu kami menyebutnya dengan ekosistem pendidikan kita, ekosistem asrama kita. Semua orang-orang yang berkait sangkut paut dengan asrama itu harus dilibatkan. Karena itu nanti yang kedua, siapa melakukan apa, bagaimana melakukan itu harus definisikan dengan clear, sehingga membentuk kerjasama yang baik untuk melakukan perubahan tadi itu. Itu saja tidak cukup. Masing-masing orang terlibat tadi itu kita pastikan saling terkoneksi, saling bersinergi, saling kerjasama, gotong royong untuk sama-sama melakukan sesuatu sekalipun berbeda-beda, tapi tujuannya sama. Karena itu kita butuh bagaimana membangun relation, hubungan, silaturahim, silaturruh
bila perlu silatul jasad. Bahaya tadi. Silatul. Jadi untuk membangun itu kerjasama, bukan sama-sama kerja, bukan sama-sama tapi kerjasama. Semua orang yang ada di ekosistem madrasah itu semuanya melakukan hal yang berbeda, tapi tujuannya sama, yaitu untuk kepentingan murid-murid kita, mengantarkan murid-murid kita menjadi pemimpin-pemimpin bangsa di masa depan. Apapun yang dilakukan, itu namanya kerjasama. Nah, Bapak sekalian, kerjasama terbangun, oke, tapi kalau tidak didukung oleh sistem, oleh pengaturan kebijakan yang di situ, maka orang akan melakukan sakar PDW kira-kira begitu. Nah, nanti kita akan diajarkan bagaimana membangun, menerjemahkan semua tadi itu dalam sebuah kebijakan yang utuh dalam bentuk sistem. Cara pandang kita harus sistem, sehingga tidak berdampak sistemik kalau terjadi sesuatu. Nah, yang terakhir mesti mengarah kepada result, mengarah kepada suatu tujuan yang jelas, terukur, bisa deteksi perubahannya seperti apa, masalahnya apa. Kalau masalahnya kecil, kita menyebutnya masalahnya apa. Tapi kalau masalahnya besar, masalahnya apa harus bisa dideteksi, didefinisikan, kemudian diperbaiki terus menerus, mengarah pada tujuan yang kita tentukan tadi itu. Bapak Ibu sekalian, di bagian paling akhir nanti di dalam pelatihan ini sahabat-sahabat akan diajarkan, bahkan dipraktekkan untuk membuat RTL, rencana tindak lanjut untuk melakukan aksi perubahan di tempatnya masing-masing. Alhamdulillah yang hadir di sini berpasangan. Ada kepala madrasah didampingi dengan kepala asrama. Nah, yang kemarin itu hanya kepala asrama saja. Nah, ini kalau sudah ada kepala madrasah pengambil kebijakan, kemudian kebijakan teknisnya di kepala asrama, misalnya nanti akan bisa padu membuat rancangan perubahan yang akan dilakukan, merubah budaya yang ada di asrama kita. Bapak Ibu sekalian, kenapa harus pembina asrama yang dilatih? Kita balik. Satu lagi, naik. Nah, satu. Balik ke atas. Stop ini. Naik satu lagi. Nah, Bapak sekalian, kenapa harus pembina asrama? Karena pembina asrama sebagai stakeholder strategis dalam diseminasi kurikulum berbasis cinta. Kenapa kira-kira? Pembina asrama adalah wajah kurikulum dalam kehidupan nyata. Tadi di awal saya jelaskan bahwa kurikulum cinta itu adalah paradigmatik, merubah cara pandang. Nah, perubahan cara pandang itu tampak dalam perilaku sehari-hari. Kita berharap untuk mendiseminasikan atau mengimbaskan atau meresapkan, atau bahasa merembeskan. Nah, bahasa kita merembeskan. Untuk merembeskan perubahan tadi itu murid-murid kita, santri-santri kita cukup melihat kelakuan pembina asrama, begitu. Karena dia, ya Allah. Jadi mulai ujung rambut sampai ujung kaki pembina asrama itu adalah kurikulum bagi murid-murid. Cara berjalannya, cara berpakaiannya, cara batuknya. Itu merupakan kurikulum bagi murid-murid kita. Sepenting itu. Jadi nggak usah kepala pembina asrama berbusa-busa. Kurikulum cinta adalah nggak perlu, cukup tampilkan sebagai sosok yang cara berpikirnya, cara bersikap dan cara berdirinya diliputi dengan 5 cinta itu, otomatis nanti nur yang muncul dari panca cinta itu akan merembes kepada murid-murid kita. Itulah kenapa sahabat Nabi untuk disebut sahabat itu yang penting cukup ketemu Kanjeng Nabi dalam kondisi mukmin, langsung otomatis disebut sahabat. Berbeda dengan tabi'in. Untuk disebut tabi'in harus muasyarah dengan sahabat dalam waktu yang cukup lama. Kenapa? Karena dalam diri Kanjeng Nabi ada nur yang memancar
begitu siapapun melihat Kanjeng Nabi tertular, terembeskan dengan sendirinya. Nah, pembina asrama menjadi nur-nur itu dalam menyebarkan cinta ini kepada murid-muridnya. 3 hari di sini Bapak Ibu akan dilatih untuk itu kan, dilatih untuk merubah cara pandang, kemudian meresap di hati, memancarkan rasa cinta, dan itu akan menyebar ke murid-murid kita. Selanjutnya baca sendiri lagi karena sudah capek saya. Bagus sekalian, santai mohon, santai mohon, jangan terlalu tegang. Apa lagi? Apa yang belum saya sampaikan? Pokoknya itulah kira-kira yakin dan bagus sekalian. Yang kita undang baru kepala dan para pembina yang inti, paling kurang yang paling punya pengaruh kepada asrama itu ke depan akan kita sebarkan kepada pembina-pembina asrama lain. Saya yakin misalnya di bawah Pak Jaman Huri, di bawah Pak Jaman Huri masih ada banyak sekali pembina asrama. Berapa orang masih berapa di bawah jenengan? Ada, kalau di Putra 1, di 1, cuma di bawahnya lagi ada sekitar 20-an. Masya Allah, ada 20 pembina asrama dari volunteer tadi. Yang gaji hanya satu tadi yang volunteer. Karena beliau itu merekrut para alumni yang bagus, kuliah, dibawa masuk untuk mendidik adik-adiknya dengan nanti bagi gratis karena kalau kuliahnya begitu. Itu keren cara-cara seperti itu. Jadi anak murid-murid itu teropeni karena banyak tenaga dan diopeni oleh orang yang dulu diopeni dengan cara seperti itu. Dia bisa turun temurun. Sanatnya itu terus itu saya ini bisa ditiru. Kami berharap juga antar Bapak Ibu ini dalam waktu yang luang ngobrol untuk saling bercerita, saling pengalaman dan sebagainya untuk bisa saling menceritakan perspektifnya. Terima kasih dan mohon maaf Bapak Dirjen Ilbas hadir. Jam 4 tadi itu beliau ada di rakor pimpinan PKPNI kalau nggak salah, kemudian jam 4:30 itu geser ke acara saya. Begitu saya pergi beliau datangin, wah itu keren. Dan saya baru tiba, belum masuk kamar ini. Bapak Ibu, dari kantor ke sini itu 4 jam. Saya keluar dari awal jam 4 sampai sini baru saja jam 4 jam. Itulah Jakarta. Lebih jauh dari Oke, Bapak Ibu sekalian. Kalian itu mohon maaf Pak Direktur, Pak Dirjen nggak bisa hadir. Pak Direktur juga dari acara itu langsung ke Cibubur untuk membuka acara yang lain ya. Jadi memang sibuk sekali. Beliau mewakilkan ke kami dan salam beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.